Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Workaholic Channel. Kali ini akan memperbaiki satu unit kulkas 2 pintu merek Polytron. Keluhan dari kulkas ini adalah ruang pintu atas atau bagian freezer kurang dingin dan bagian pintu bawah tidak dingin. Hal ini disebabkan karena banyaknya bunga es yang menumpuk atau menebal di ruang freezer, atau biasa juga dikenal dengan istilah ngeblok. Bagaimana mengatasi masalah ini? Simak videonya hingga tuntas. Pertama-tama di sini kita cairkan terlebih dahulu es yang menebal di bagian casing, karena kita akan membuka casingnya. Di bagian kanan ada satu skrup yang harus kita lepas sebelum kita menariknya dengan tang runcing. Oke, di sini kembali kita melihat banyaknya es yang menumpuk di sini, dan es ini akan kita siram-siram juga terlebih dahulu, kita cairkan karena casing kedua dari freezer ini juga akan kita buka. Siram menggunakan air yang biasa saja sampai semua es ini mencair. Jangan takut untuk menyiram dengan air seperti ini karena semua alat-alat yang ada di dalam sini semuanya anti air. Agar air bisa lebih mudah masuk ke bagian dalam, daun kipas bisa kita lepaskan terlebih dahulu. Untuk melepas daun kipas tinggal ditarik saja. Kemudian setelah esnya cair, di bagian atas dari casing ini ada dua kancing. Tarik dan lepaskan dari lubang tempat kancing tersebut terpasang. Bagian samping kiri dan kanan juga ada kancing. Lepas sambil tarik keluar. Casing yang ini memang agak sulit untuk dibuka bagi yang belum terbiasa karena terpasang agak kuat. Kemudian di sini saya melepaskan dua kabel yang terpasang pada dinamo kipasnya. Di sini ada dua kabel yang di ujungnya ada skun dan terpasang di dua pin dari dinamo kipas. Kita lepaskan karena kedua kabel kipas tersebut terjepit dengan bunga es. Lanjut kita cairkan kembali semua bunga es yang ada di sini, karena di bagian yang tertutup bunga es ini ada kabel-kabel yang terhubung dengan heater, bimetal, dan thermofuse. Akan kita ukur menggunakan avometer. Di sini tampak thermodefrost atau bimetal sudah pernah diganti. Kemudian ini adalah thermofuse, masih ori. Thermofuse ini sebentar akan kita ukur. Kemudian di sini kabel heater yang berwarna abu-abu yang terhubung dengan kabel putih dari thermofuse kita akan potong. Kemudian kabel heater satunya lagi yang terhubung dengan kabel yang berwarna biru ini kita akan lepaskan dari sambungannya karena heater akan kita ukur. Satu kabel heater yang terhubung dengan satu kabel thermofuse sudah kita putus, dan sekarang heaternya akan saya ukur. Dan di sini alat ukur menunjukkan bahwa heater dari kulkas ini putus, tidak nyambung. Inilah yang menyebabkan sampai bunga es menumpuk dan menebal di ruang freezer karena heater atau pencair es dari kulkas ini tidak berfungsi. Di sini kita akan melakukan penggantian heater. Heater kulkas ini berada paling bawah di bagian evaporator. Perhatikan cara mengangkat evaporator. Kedua jalur pipa kita tekuk ke atas agar tidak sejajar dengan bagian atas evaporator, agar evaporator bisa kita angkat ke atas. Jika masih kurang,
tekuk secara perlahan kembali ke atas sampai evaporator bisa terangkat dan keluar dari tempatnya. Setelah keluar dari tempatnya, kembali angkat perlahan evaporatornya, tapi secukupnya saja. Yang penting kedua tangan kita sudah leluasa untuk menjangkau heater yang ada di bawah sana. Oke, kemudian evaporator kita beri ganjalan dan heater yang rusak ini sudah bisa kita raih dan kita ambil. Di bagian ini tampak genangan air yang menandakan bahwa jalur pembuangan kulkas ini juga buntu atau mampet. Kemungkinan besar inilah penyebab sampai heater rusak karena heater tergenang oleh air. Dan masalah ini juga sangat penting untuk kita perbaiki agar pembuangan air kembali lancar. Oke, perhatikan di sini penutup heater ada dua pengait yang harus kita angkat, luruskan agar penutup bisa terangkat naik. Di bagian sebelah kiri juga sama, ada pengait yang harus kita luruskan agar penutup dari heater ini bisa kita angkat dan keluarkan. Oke, di sini heater kaca sudah terlihat dan memang pecah. Dan saya akan mengambil semua serpihan-serpihan atau pecahan-pecahan dengan sangat hati-hati. Bersihkan sampai tidak ada yang tersisa karena serpihan-serpihan ini jika masuk ke lubang pembuangan bisa makin menyumbat jalur pembuangan air. Ya, gelas heater sudah kita keluarkan. Kemudian kita ambil stok gelas heater baru yang selalu kita siapkan. Ukuran dari gelas heater ini adalah 13 inch. Jadi untuk merek dan tipe kulkas seperti ini bisa menggunakan gelas heater dengan panjang 12 sampai 13 inci. Heater yang baru sudah siap kita pasang dan di sini genangan air sudah tidak ada lagi, kita sudah perbaiki. Disiram-siram saja sampai tembus ke bawah bagian belakang. Jika agak sulit untuk tembus bisa ditusuk menggunakan kawat di bagian lubang pembuangan yang ada di sini. Oke, perhatikan cara pemasangan heaternya. Di bagian bawah atau bagian dalam sini sudah ada dua pengait untuk kedua ujung dari heater. Tinggal kita letakkan saja dan tekan sedikit agar kedua ujung dari heater terjepit oleh pengait tersebut. Setelah itu pasang penutup atau pelindung heaternya kembali seperti semula. Masukkan dua lubang penutup ke pengait dan pengait kita bengkokkan kembali. Setelah heater terpasang dengan baik, evaporator kita pasang kembali di tempatnya. Arahkan bagian bawah evaporator terlebih dahulu masuk ke dalam. Setelah posisinya pas, kedua jalur pipa yang ada di atas evaporator kita tekuk kembali sejajar dengan bagian atas evaporator. Kemudian kedua kabel heater tinggal kita sambungkan kembali di pasangannya masing-masing seperti semula. Di sini bimetalnya saya pindahkan tempatnya, menempel di akumulator dan diikat dengan kabel tis. Kemudian kabel-kabel yang lain kita rapikan. Oke, pemasangan heater yang baru sudah selesai.
Sekarang kita cek timernya. Colok, nyalakan kulkasnya, dan ya, timer bergetar dan berputar. Itu artinya timer 90% masih bagus. Kembali ke bagian freezer, casing bagian dalam kita pasang terlebih dahulu. Jangan lupa 2 kabel kipas kita pasang kembali ke dinamonya. Kemudian casing ini tinggal kita arahkan bagian bawah terlebih dahulu, kemudian tekan atau dorong masuk ke dalam hingga kembali kancing-kancing yang berada di atas dan kiri kanan masuk ke lubangnya masing-masing. Kemudian pasang daun kipasnya, kemudian casing bagian luar sama seperti tadi, arahkan bagian bawah terlebih dahulu, kemudian tinggal kita tekan dan pasang satu sekrup yang ada di sebelah kanan casing. Oke, sekian video kali ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk selalu mendukung channel ini agar channel ini terus berkembang. Like, comment, share, dan subscribe dari sahabat adalah semangat kami. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.